Selamat datang kembali. Kali ini kita akan memasak rawon. Rawon ini adalah masakan favorit keluarga kami karena memang rasanya cukup segar, jadi bisa disantap kapan saja. Adapun bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, ada kunyit, ada jahe, ada ketumbar bubuk, ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, serai, daun bawang, kemudian ada bawang putih goreng. Yang paling penting ini ibu-ibu ada keluak. Nah, keluak ini nanti saya akan memberitahukan tips and triksnya cara menyimpan keluak agar tidak cepat rusak. Dan yang paling penting daging. Daging ini saya pakai sekitar 2 kg. Selain itu kita juga butuh air untuk merebus, kemudian gula, garam, merica, dan kaldu jamur secukupnya. Mari kita mulai masak. Untuk bahan yang khas ini yaitu pada masakan rawon yaitu keluak, memang sangat tricky sekali. Pernah nggak sih ibu-ibu beli keluak banyak? Karena memang agak susah dicari di tempat saya, jadinya saya beli banyak tuh. Saya simpen di luar ruangan, ternyata ketika mau dipakai sudah kering, malah nggak bisa dipakai, keras sekali ketika kita belah. Nah, akhirnya saya berpikir, ternyata saya mencoba hal ini dan berhasil. Caranya adalah ketika kita beli keluak, misalkan sekilo ya, kita buka semuanya, kita pilihin mana daging keluaknya yang bagus, yang tidak pahit, kemudian kita taruh di wadah, kita tutup dan kita letakkan di freezer. Nah, itu lumayan loh, bisa dipakai berkali-kali. Ketika mau kita pakai, kita keluarkan dari freezer, tunggu mencair, kemudian ketika kita udah nggak pakai lagi, kita kembalikan lagi ke freezer, jadinya keluak kita awet dan bisa dipakai kapan saja. Seperti biasa, untuk menghasilkan kaldu yang jernih, kita harus memasukkan dagingnya dulu ke dalam air panas. Untuk dagingnya sendiri ini airnya nggak perlu sampai mendidih, cukup sampai ketika dagingnya berubah warna bisa kita angkat. Untuk bumbu halusnya dapat kita proses menggunakan blender. Kita masukkan kemiri, jahe, kunyit, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian keluak ikut kita blender bersama, nggak apa-apa. Kemudian dapat kita haluskan. Nah, ini tadi daging yang sudah saya masukkan ke dalam air panas. Bisa dilihat ya, dagingnya mengeluarkan banyak sekali kotoran-kotoran, ada busa-busa, ada endapan-endapan darahnya keluar juga. Nah, kita kan tidak mau nih si kotoran-kotoran ini untuk mengotori kuah kaldu kita. Makanya kita harus melalui proses yang satu ini, yaitu kita merebus sebentar saja sehingga dagingnya berubah warna. Kemudian airnya bisa kita buang dan dagingnya kita cuci bersih, baru kita masukkan kembali ke dalam kuah yang mau kita masak untuk menjadi rawon. Nah, ini penampakan dari daging yang tadi kita rebus sebentar saja, kemudian airnya sudah dibuang, kemudian saya cuci bersih. Proses tahap ini cukup penting ya ibu-ibu, karena akan menentukan nanti hasil akhir dari kuah rawon kita. Kan kita tidak mau ya makan kuah rawon yang rasanya berminyak sekali, berlemak gitu loh. Padahal sebenarnya daging yang kita pakai juga nggak berlemak-lemak banget, makanya tahap tadi saya rasa cukup penting untuk dilakukan. Ini minyak sudah kita panaskan, kemudian bisa kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita tumis sampai harum. Kita tumis sampai agak kering ya. Bisa dimasukkan ketumbar bubuknya, kemudian serai 2, lengkuas, daun salam, kemudian ada daun jeruk yang kita sobek. Tumis kembali sampai menjadi agak kering dan
berbau harum. Ini penampakan dari bumbu yang kita tumis tadi. Sudah bagus, sudah kering, dan baunya ini sudah seperti bau rawon. Ini berarti bumbunya sudah selesai, sudah siap dimasukkan ke dalam kuah. Saya sudah siapkan panci yang berisi air mendidih. Tadi airnya saya masukkan sekitar 3 liter, kemudian masukkan kembali daging yang sudah kita rebus awal tadi, masukkan semua. Kemudian masukkan juga bumbu yang udah kita tumis. Nyalakan kembali apinya. Aduk sampai rata. Kita masukkan bawang putih goreng. Daun bawang yang udah dipotong-potong. Terakhir kita masukkan gula dan garam secukupnya. Kemudian kaldu jamur. Terakhir merica. Kita aduk kembali sampai rata. Ini kemudian nanti presonya akan kita tutup. Kemudian setelah tutup, jika dia mendidih, kita biarkan 20 menit. Kemudian pastikan uapnya keluar habis, baru bisa kita buka tutupnya. Ini prestonya sudah selesai. Kita cek tekanannya sudah tidak ada, bisa kita buka. Lihat kuahnya sudah bagus ya, nih sudah empuk dagingnya. Nanti tinggal dikoreksi rasa. Kalau emang kurang garam bisa ditambahkan garam atau gula, nanti tinggal bisa kita sajikan. Ini udah selesai ya, kita lihat dagingnya itu, nah sudah meresap semua, harumnya juga sudah mantap sekali. Sedikit tips khusus untuk rawon ini, kalau kita mau makan hari ini akan lebih baik jika kita buatnya kemarin, karena semakin sering kita panaskan, bumbu-bumbunya akan semakin meresap ke dalam daging, jadi lebih nikmat.